Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian merasa kehilangan sesuatu yang super berharga? Terus secara otomatis langsung mikir, wah ini udah akhir dari segalanya nih. Hari ini kita bakal membedah sebuah tema yang luar biasa menarik, yaitu logika yang dibongkar, yang diambil dari Injil Yohanes bab 16. Kita bakal melihat sama-sama gimana iman sejati itu sebenarnya secara radikal memutarbalikan pemahaman alami kita tentang yang namanya kehilangan dan perpisahan. Coba deh dengarkan baik-baik kata-kata Yesus ini. Tepat sesaat sebelum penderitaannya, beliau bilang, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Coba bayangkan sejenak situasinya. Para murid saat itu lagi sedih-sedihnya, hancur hatinya, karena guru yang paling mereka cintai mau pergi. Terus, mengagetkan banget gak sih? Tiba-tiba dibilang kalau kepergian itu justru demi keuntungan mereka. Ini adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Gimana ceritanya sebuah perpisahan yang begitu menyakitkan malah bisa membawa kebaikan terbesar buat mereka? Pertanyaan itu langsung membawa kita ke bagian pertama bahasan kita. Logika yang dibongkar, memahami kemenangan di balik kehilangan. Momen perpisahan ini tuh sebenarnya menandai titik balik yang sangat krusial dalam sejarah iman, yang benar-benar menjungkir balikan pemahaman duniawi kita. Gini, kalau kita melihat pakai kacamata dunia, salib itu cuma kelihatan seperti sebuah kelemahan, sebuah kekalahan telak dan tragis di hari Jumat Agung, di mana murid-murid sampai lari ketakutan dan tercerai-berai. Tapi, coba kita ganti cara pandang itu pakai kacamata iman. Kematian Kristus justru adalah sebuah kemenangan sejati. Ini adalah momen penghakiman definitif atas penguasa dunia ini. Jadi, apa yang awalnya kelihatan kayak tragedi yang mengakhiri segalanya, sesungguhnya adalah fajar dari awal yang baru, dan tanda kehadiran Tuhan yang justru jauh lebih dekat di batin kita. Lalu pertanyaannya, apa sih hasil nyata dari kembalinya Yesus kepada Bapa? Yuk, kita lanjut ke bagian kedua, peran Sang Roh Kudus, mengenal Sang Pembela Ilahi. Inilah alasan intinya kenapa kepergian Yesus tadi disebut sangat berguna. Beliau harus kembali kepada Bapa supaya bisa mengutus Sang Parakletos. Mungkin selama ini banyak dari kita yang mikir, oh Roh Kudus itu kan semacam penghibur emosional aja kalau kita lagi sedih atau terpuruk. Padahal kenyataannya, beliau itu jauh lebih besar dari itu. Beliau adalah pembela ilahi, sosok advokat yang secara aktif mendampingi kita. Roh Kudus adalah kekuatan pertahanan kita yang terus menyuarakan kebenaran Allah, justru di tengah dunia yang sering banget menolak kebenaran itu sendiri. Mari kita bedah teologinya sedikit lebih dalam mengenai 3 tugas utama Roh Kudus ini. Pertama, soal dosa. Ini bukan sekedar tentang perbuatan salah secara moral ya. Ini menunjuk ke akar dari segalanya, yaitu ketidakpercayaan dunia kepada Kristus. Kedua, tentang kebenaran. Roh Kudus membuktikan bahwa Yesus sungguh dimuliakan oleh Bapa dan jalannya adalah benar. Dan yang ketiga, soal penghakiman. Artinya, kuasa kejahatan di dunia ini tuh sebenarnya udah diadili dan dikalahkan secara total. Terlihat jelas banget ya sekarang betapa aktif dan luar biasanya peran Roh Kudus ini buat kita. Nah, setelah kita paham teologi luar biasa ini, gimana cara kita menerapkannya di hidup kita sendiri? Kita masuk ke bagian ketiga, berani menjadi saksi Kristus, melangkah bersama Roh Kudus. Menyadari kemenangan mutlak Roh Kudus ini secara alami memanggil kita untuk bertindak, yaitu jadi saksinya. Memang sih, mendengar kata bersaksi itu kadang bikin ngerasa berat atau terintimidasi duluan. Tapi tenang, ingat satu kebenaran ini. Kita nggak pernah disuruh melangkah sendirian. Kalau kita mengutip Katekismus Gereja Katolik pasal 692, ditekankan banget kalau Roh Kudus itulah saksi yang pertama dan utama. Artinya, beban itu nggak ada di pundak kita sendiri kok. Anda nggak perlu nunggu jadi sosok yang super sempurna secara spiritual buat mulai bersaksi. Seringkali, justru di dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita lah, Roh Tuhan bekerja paling nyata. Terus, harus mulai dari mana nih? Gampang, ada 2 langkah yang sangat mudah diakses dan bisa langsung kalian coba di keseharian. Langkah pertama, pas bangun tidur, mulai aja hari dengan doa yang sangat sederhana. Bilang gini, Roh Kudus, ambil alih hari ini ya, bersaksilah tentang Yesus melalui hidupku. Lalu langkah kedua, pas kalian lagi sibuk beraktivitas, selipkan aja ungkapan iman yang jujur waktu lagi ngobrol sama orang lain. Nggak usah pamer, nggak usah sampai terkesan menggurui, bagikan aja dengan tulus. Kalau kita membiarkan Roh Kudus yang mengambil kendali, tindakan sederhana dan ikhlas kayak gini tuh udah lebih dari cukup. Sebagai penutup paparan kita kali ini, ada satu pertanyaan reflektif yang sangat penting untuk kalian bawa pulang. Bagaimana Roh Kudus akan bersaksi melalui Anda hari ini? Bawa terus pertanyaan ini ya, dan ingatlah selalu esensi dari apa yang kita pelajari hari ini.
Anda adalah anak-anak Allah yang sudah dimenangkan, yang dipanggil untuk hidup dalam pengharapan sejati. Jadi jangan pernah takut buat melangkah. Sang pembela ilahi sudah menyertai kita, dan kemenangan itu udah pasti di pihak kita. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.